Guys, kembali lagi sama aku Arnold Gaming. Hari ini kita akan menceritakan legenda sang penunggu. Maksudnya legenda Gatot Kaca. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Lahirnya Gatot Kaca. Dewi Arimbi dan Raden Werkudara sedang bergembira karena dikaruniai seorang anak laki-laki. Keduanya lantas memberi nama anak laki-laki mereka Jabang Tetuka atau Tetuka aja. Kita bisa panggil Tetuka aja. Namun anehnya, tali pusar Tetuka tidak mempan dipotong dengan menggunakan pisau. Segala senjata dan kesaktian sudah dikeluarkan untuk memotong tali pusar Tetuka. Pada akhirnya, pusaka yang didapat Arjuna dalam perkelahiannya melawan Kresna adalah pusaka yang dapat memotong tali pusar Tetuka. Kesaktian Tetuka diperlihatkan saat Prabu Kala Sekipu ditantang Batara Narada saat akan meminang Dewi Supraba. Prabu Kala Sekipu diminta untuk melawan Tetuka atau Jabang Tetuka yang ternyata memiliki kesaktian hingga akhirnya ia menggigit leher Tetuka hingga bayi tidak bergerak. Tetuka kemudian dilempar. Prabu Kala Sekipu melemparkan kembali ke arah Batara Narada karena dikiranya telah tewas oleh Batara Narada. Tetuka ditangkap dan dibawa ke sebuah kawah bernama Kawah Candra di Muka, kayak kawahnya dewa gitu. Di sana seluruh dewa menceburkan berbagai senjata dari baja dan kuningan, dan kemudian Tetuka juga dilemparkan ke dalamnya. Tetuka bukannya melebur, malah semakin bertambah besar. Sementara senjata yang diceburkan malah menambah kesaktian. Keluar dari Kawah Candrimuka, Tetuka berubah menjadi sosok pemuda yang tampan, yang sakti mandraguna oleh Batara Narada. Tetuka diminta untuk mengalahkan Prabu Kala Sekipu di Padang Oro-Oro sebelum bertemu ayahnya. Tetuka berangkat melawan Padang Oro-Oro dan sempat tak sadarkan diri saat kembali digigit di bagian lehernya. Batara Narada menuangkan air kehidupan. Pada akhirnya Tetuka bisa mengalahkan Prabu Kala Sekipu. Kemenangan itu membuat Prabu Kala Praceka juga ingin menuntut balas atau mau membalas Tetuka. Tapi berakhirnya Tetuka masih menang. Sesuai janji, Batara Narada membawa Tetuka untuk dipertemukan dengan ayahnya. Namun Raden Werkudara tak bisa mengenali sang anak yang telah berubah bahkan memiliki taring. Beruntung pada akhirnya Raden Werkudara menerima sang anak kembali oleh Hyang Pramesti. Tetuka diberi nama menjadi Raden Gatot Kaca yang bisa kita kenali sekarang. Diberi gaman topeng baja yang membuatnya makin sakti dan rompi Antakusuma yang bisa membawanya terbang. Sebelum kembali ke Pringgadani, Gatot Kaca sempat dinobatkan menjadi raja di Jonggring Loka, tapi cuma sehari sebelum dia pergi ke Pringgadani. Kepulangan Gatot Kaca disambut gembira oleh Dewi Arimbi dan Raden Werkudara. Raden Gatot Kaca kemudian dinobatkan menjadi Raja Pringgadani. Setelah penobatan sang ayah kembali ke Amarta, sementara Raden Gatot Kaca memimpin didampingi Dewi Arimbi, ibunya. Di bawah pemerintahan Raden Gatot Kaca, kerajaan Pringgadani bertambah makmur, aman, dan kuat. Semasa menjadi raja, Gatot Kaca semakin sakti. Setelah berilmu kepada Resi Seta yang memberinya Ajan Narantaka. Ajan Narantaka yaitu kekuatan telapak tangan yang bisa menghancurkan batu hingga menjadi abu. Tamat. Well, itu saja untuk pembahasan legenda Gatot Kaca.
Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Salam dari Makassar, nama saya Indi Muhammad Arnel, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.